Anda tentu setuju bahwa korupsi adalah sebuah praktik jahat yang dapat merusak bangsa. Korupsi dapat menyejahterakan dari sisi materi kepada para pelakunya. Tetapi, pada saat yang sama, korupsi dapat menghalangi tujuan negara untuk menyejahterakan masyarakatnya. Apabila Anda harus membayar lebih mahal pada jasa publik, maka itu pertanda ada korupsi. Apabila Anda melihat fasilitas publik, misalnya jalan yang jelek atau sudah rusak sebelum setahun, maka itu juga karena korupsi. Apabila Anda susah menyekolahkan anak yang pintar di sekolah favorit, barangkali itu juga disebabkan oleh korupsi. Jadi, korupsi terjadi di hampir semua aspek. Korupsi dapat dilihat dari berbagai sisi. Kali ini, kita akan melihat korupsi dari sudut pandang audit. Itu pun kita batasi pada aspek teknisnya, karena persoalan ini dapat juga dilihat dari aspek non-teknis. Mari kita mulai. Pertanyaan audit yang seringkali muncul terkait hubungan korupsi dan opini audit adalah, apakah kasus korupsi yang ditemukan dapat membuat auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, WTP? Bagaimana pula menjelaskan bila kasus korupsi muncul dan ditangani aparat penegak hukum setelah entitas audit memperoleh opini WTP? Untuk menjawab ini, kita terlebih dahulu akan melihat 3 hal, yaitu salah saji, materialitas, dan kecurangan dalam audit laporan keuangan. Kita juga akan menganalisisnya dari sudut pandang model audit yang memperlihatkan hubungan antara risiko audit yang dapat diterima, risiko deteksi, risiko bawaan, risiko pengendalian, materialitas, dan jumlah bukti audit yang direncanakan. Hal pertama yang akan kita bahas adalah salah saji. Salah saji merujuk pada suatu selisih atas angka, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan atas suatu unsur laporan keuangan yang dilaporkan dan angka, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Salah saji disebabkan oleh 2 hal, yaitu kesalahan atau error dan kecurangan atau fraud. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kesalahan adalah apakah tindakan yang mendasarinya yang berakibat terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan adalah tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Di satu sisi, kesalahan dalam pengolahan data atau informasi adalah penyebab umum dari kesalahan dalam pelaporan keuangan. Misalnya, kesalahan input data, perhitungan yang salah, atau ketidaktepatan dalam menafsirkan aturan akuntansi. Di sisi lain, kecurangan dalam pelaporan keuangan melibatkan tindakan yang disengaja dan tidak etis untuk memanipulasi data keuangan agar terlihat lebih baik atau lebih buruk daripada kenyataannya. Contohnya termasuk memalsukan dokumen, menyembunyikan utang, atau menciptakan transaksi palsu. Motivasi di balik kecurangan bisa beragam, seperti meningkatkan nilai saham perusahaan, menghindari pajak, atau mendapatkan bonus berdasarkan kinerja yang dipalsukan. Kesalahan dapat terjadi karena ketidakpahaman, kurangnya pengawasan, atau kesalahan manusia lainnya. Sementara itu, kecurangan melibatkan unsur kesengajaan dan biasanya melibatkan orang-orang di dalam organisasi yang memiliki akses terhadap informasi keuangan. Keduanya merupakan masalah serius dalam pelaporan keuangan dan dapat merugikan para pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengendalian internal yang kuat dan proses audit yang ketat untuk mencegah dan mendeteksi kedua jenis salah saji ini. Di samping itu, salah saji atau misstatement dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu salah saji yang diketahui atau known misstatement dan salah saji projection atau projected misstatement. Yang pertama menggambarkan salah saji yang dapat dihitung dan diketahui nilainya secara pasti. Misalnya terkait nilai salah saji yang ditemukan dalam sampel piutang usaha yang dikonfirmasi auditor. Sedangkan yang kedua terkait dengan salah saji pada tingkat populasi. Untuk menghitung nilai keseluruhannya, auditor pertama harus menentukan berapa persen nilai sampel yang diambil dari nilai populasi.
Setelah itu, auditor harus mengalihkannya dengan angka tertentu untuk mencapai populasi. Misalnya, apabila sampel piutang yang dikonfirmasi adalah 20%, maka proyeksi salah sajinya pada tingkat populasi atau 100% adalah 5 kali 20%. Jika salah saji yang ditemukan dari sampel adalah 1.000, maka salah saji pada tingkat populasi adalah 5.000. Selanjutnya kita bahas materialitas. Materialitas dapat didefinisikan sebagai besarnya salah saji yang secara individual atau bila digabungkan dengan salah saji lainnya, secara wajar dapat diharapkan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat pengguna berdasarkan laporan keuangan. Bagi auditor, materialitas adalah penentu utama opini audit. Apabila tidak menemukan salah saji yang material, atau menemukan salah saji tetapi tidak material, maka auditor akan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun, apabila menemukan salah saji yang material, maka auditor akan membuat opini wajar dengan pengecualian. Apabila salah sajinya sangat material, maka opininya tidak wajar atau bahkan auditor bakal tidak memberikan opini, tergantung pada bukti audit yang diperoleh auditor. Materialitas dapat dilihat dari sisi kuantitatif dan kualitatif. Dari sisi kuantitatif, materialitas ditentukan oleh nilai salah saji yang diperoleh auditor. Sedangkan dari sisi kualitatif, materialitas ditentukan oleh sifat dari salah saji. Keduanya harus dipertimbangkan oleh auditor untuk menentukan sebuah salah saji. Sebuah salah saji mungkin kecil dari sisi nilai, namun salah saji tersebut tergolong material apabila mempengaruhi banyak akun lain. Sebagai contoh adalah salah saji transaksi pendapatan yang dapat mempengaruhi akun kas, piutang, atau laba. Contoh lain adalah salah saji yang disebabkan oleh pelanggaran hukum. Meskipun dari sisi kuantitatif jumlahnya kecil, salah saji tersebut dari sisi kualitatif bisa jadi material. Selanjutnya kita bahas kecurangan. Standar audit mendefinisikan kecurangan sebagai suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memeroleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Sementara itu, Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE mendefinisikan kecurangan sebagai aktivitas apapun yang mengandalkan penipuan untuk mencapai keuntungan. Kecurangan menjadi kejahatan jika hal tersebut merupakan kesalahan penyajian yang disengaja atas kebenaran atau penyembunyian fakta material untuk mendorong orang lain melakukan tindakan yang merugikan dirinya. Dengan kata lain, jika Anda berbohong untuk merampas uang atau properti seseorang atau organisasi, maka Anda telah melakukan kecurangan. Di dalam pohon kecurangan atau fraud tree, sebuah klasifikasi yang dibuat oleh ACFE, korupsi merupakan salah satu bentuk kecurangan, di samping penyalahgunaan aset dan pelaporan keuangan yang curang. Korupsi bisa mewujud dalam 4 bentuk, yaitu konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi yang tidak sah, dan pemerasan. Menurut penelitian ACFE 2024, skema korupsi merupakan 48% dari kasus kecurangan yang dilaporkan, dengan kerugian rata-rata sebesar $200.000 atau sekitar 3 miliar rupiah. Mari kita simak definisi 4 bentuk korupsi menurut ACFE tersebut. Konflik kepentingan atau conflict of interest terjadi ketika seorang karyawan atau agen memiliki kepentingan pribadi yang dirahasiakan dalam suatu hal yang dapat memengaruhi peran profesionalnya. Konflik kepentingan dapat menimbulkan risiko penipuan yang signifikan bagi perusahaan, lembaga pemerintah, pemegang fidusia, pelanggan, dan pemasok. Penyuapan atau bribery adalah suatu penawaran, pemberian, penerimaan, atau permintaan sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan. Penyuapan sedikit berbeda dengan gratifikasi yang tidak sah dari sisi waktu pemberian. Gratifikasi yang tidak sah atau illegal gratuities
adalah sesuatu yang bernilai yang diberikan kepada pihak lain sebagai imbalan atas suatu keputusan setelah keputusan itu diambil, bukan untuk mempengaruhinya sebelum keputusan itu diambil. Dengan kata lain, penyuapan terjadi sebelum keputusan diambil, sedangkan gratifikasi yang tidak sah terjadi setelah keputusan diambil. Terakhir, pemerasan atau economic extortion adalah sebuah praktik ilegal memperoleh uang, aset, atau sumber daya berharga lainnya melalui cara-cara yang bersifat memaksa dan manipulatif dengan tujuan menimbulkan kerugian finansial pada individu, bisnis, atau organisasi. Di dalam audit, kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena biasanya melibatkan penyembunyian. Penyembunyian tersebut terkait dengan catatan akuntansi dan dokumen yang berhubungan, dan hal ini juga berhubungan dengan tanggapan pelaku kecurangan atas permintaan auditor dalam melaksanakan audit. Korupsi seringkali tidak dilakukan satu orang saja, melainkan secara kolektif yang melibatkan orang lain. Korupsi seringkali mengikutkan praktik kolusi, seperti yang terjadi dalam berbagai kasus pengadaan barang dan jasa, yang melibatkan panitia pemilihan rekanan sampai dengan panitia pemeriksa barang atau orang yang berkuasa lainnya. Oleh karena itu, tidak aneh apabila tindakan korupsi biasanya melibatkan konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi yang tidak sah, dan pemerasan. Dengan mempertimbangkan konsep salah saji, materialitas, dan kecurangan, auditor dapat menentukan apakah opini WTP dapat diberikan ketika sebuah kasus korupsi ditemukan. Dari ketiga penjelasan tersebut, yang sudah sangat jelas adalah bahwa korupsi adalah bentuk kecurangan dan mengakibatkan salah saji di dalam laporan keuangan. Namun, yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah korupsi mengakibatkan salah saji yang material? Apakah auditor masih dapat menyatakan opini WTP ketika menemukan korupsi? Untuk menjawabnya, kita dapat menggunakan dua perspektif materialitas, kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan sudut pandang materialitas kuantitatif, salah saji yang disebabkan oleh korupsi dapat dikatakan material apabila melampaui batas materialitas yang telah direncanakan auditor. Untuk itu, auditor perlu menghitung nilai korupsi setelah diproyeksi melampaui atau tidak melampaui batas tersebut dan meyakinkan apakah perkara korupsi tersebut tidak mempengaruhi akun lain. Keyakinan ini tentunya harus didukung dengan pengujian pengendalian internal. Apabila nilai korupsi tersebut tidak melampaui batas materialitas dan pengendalian internalnya kuat, maka secara teoretis korupsi tersebut tidak material dan auditor dapat mengeluarkan opini WTP. Akan tetapi, dari sudut pandang materialitas kualitatif, dua hal yang kontradiktif tersebut sepertinya sulit untuk mengatakan tidak mungkin terjadi di dalam dunia nyata. Apabila ditemukan korupsi, maka besar kemungkinan bahwa pengendalian internalnya lemah. Korupsi harus diklasifikasikan sebagai risiko signifikan yang harus direspon auditor dengan pengujian efektivitas pengendalian internal dan pengujian substantif yang secara khusus diarahkan pada risiko tersebut. Dengan pengujian pengendalian internal, auditor kemungkinan besar akan menilainya sebagai lemah. Auditor lalu harus memperluas pengujian substantif dan bisa jadi akan menemukan bukti audit lain tentang korupsi yang terjadi di entitas yang sedang diperiksa. Auditor juga perlu mempertimbangkan fakta bahwa korupsi tidak pernah berdiri sendiri dan terisolasi karena melibatkan banyak pihak di dalam entitas, dari manajemen senior sampai dengan karyawan tingkat bawah. Di samping itu, salah saji karena korupsi bisa jadi juga mempengaruhi lebih dari satu akun. Untuk laporan keuangan sektor publik misalnya, korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa tidak hanya memengaruhi item belanja barang, akan tetapi juga aktiva dalam neraca dan saldo surplus defisit. Dengan demikian, sangat sulit untuk menyatakan opini WTP apabila auditor menemukan korupsi selama proses audit. Dari sisi kuantitatif dan kualitatif, salah saji yang disebabkan oleh korupsi kemungkinan besar bersifat material. Oleh karena itu, opini yang paling bagus apabila korupsi ditemukan adalah wajar dengan pengecualian.
Sekarang kita akan mendiskusikan opini wajar tanpa pengecualian dan korupsi. Namun ada pertanyaan lain, bagaimana menjelaskan seandainya aparat penegak hukum memproses korupsi pada entitas yang sebelumnya telah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian? Pertanyaan ini sering diajukan publik karena perkara korupsi yang membelit entitas melibatkan nilai yang sangat signifikan. Untuk menjawabnya, perkara itu dapat dilihat dari risiko audit. Menurut standar audit, risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Risiko audit merupakan suatu fungsi dari risiko kesalahan penyajian material dan risiko deteksi. Dari kacamata itu, risiko audit yang dihadapi oleh auditor sangat tinggi. Artinya, auditor telah menempatkan dirinya pada peluang yang lebih tinggi untuk salah dalam memberikan opini. Auditor telah menyatakan tidak ada salah saji yang material, sehingga mengeluarkan opini WTP, padahal seharusnya ada salah saji yang material karena adanya korupsi dan karena itu opininya seharusnya bukan WTP. Mengapa auditor menanggung risiko audit yang tinggi? Sebab utamanya adalah kurangnya bukti audit. Dengan kata lain, auditor tidak melakukan prosedur-prosedur yang seharusnya dilakukan untuk memperoleh bukti audit. Auditor mengambil sampel terlalu sedikit sehingga tidak mewakili populasi. Sebagai akibatnya, auditor telah salah membuat simpulan akhir tentang pengendalian internal, salah saji, dan tentu saja opini audit. Auditor telah menganggap pengendalian internal entitas kuat, padahal lemah. Auditor menganggap tidak ada salah saji yang material, padahal ada salah saji yang material. Terakhir, auditor telah menyatakan opini WTP, padahal seharusnya bukan WTP. Dengan kata lain, auditor telah gagal mendeteksi salah saji material yang dikandung oleh laporan keuangan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat bagan yang memperlihatkan hubungan antara materialitas, risiko, dan bukti ini. Dari bagan terlihat bahwa, pertama, risiko audit yang dapat diterima memiliki hubungan langsung dengan risiko deteksi yang direncanakan, tetapi berhubungan terbalik dengan bukti audit yang direncanakan. Artinya, semakin tinggi risiko audit yang dapat diterima, semakin tinggi pula risiko deteksi yang direncanakan, tetapi semakin sedikit bukti audit yang direncanakan akan diperoleh. Begitu pula sebaliknya. Kedua, risiko deteksi yang direncanakan memiliki hubungan terbalik dengan bukti audit yang direncanakan. Artinya, semakin tinggi risiko deteksi yang direncanakan, semakin rendah bukti audit yang akan diperoleh auditor. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Ketiga, risiko bawaan berhubungan terbalik dengan risiko deteksi yang direncanakan. Artinya, semakin rendah auditor menilai risiko bawaan entitas, semakin tinggi risiko deteksi yang direncanakan auditor. Begitu juga sebaliknya. Keempat, risiko pengendalian berhubungan terbalik dengan risiko deteksi yang direncanakan, tetapi berhubungan langsung dengan bukti audit. Apabila risiko pengendalian ditetapkan rendah, pengendalian internal cukup efektif, maka risiko deteksinya akan tinggi dan tidak perlu melakukan banyak prosedur untuk memperoleh bukti audit. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Terakhir, materialitas pelaksanaan berhubungan terbalik dengan bukti audit yang direncanakan. Artinya, semakin besar nilai materialitasnya, semakin rendah bukti yang diperlukan. Demikian juga sebaliknya. Kembali pada pertanyaan terkait ditemukannya korupsi setelah entitas memperoleh opini WTP. Jawaban yang tepat adalah risiko audit yang dapat diterima auditor termasuk tinggi. Auditor menganggap risiko bawaan entitas terbilang kecil. Auditor juga telah menganggap pengendalian internal entitas kuat, yang berarti bahwa risiko pengendalian entitas terbilang rendah. Auditor menerima bahwa risiko deteksi yang lebih besar, yang berarti ketidakmampuan untuk mendeteksi salah saji semakin besar. Auditor telah menetapkan materialitas lebih tinggi, sehingga bukti audit yang mereka kumpulkan kurang dari sisi kuantitas dan kualitas. Dengan penilaian profesional seperti itu, auditor telah menyatakan opini WTP, padahal ada salah saji material berupa korupsi yang diungkap aparat penegak hukum.
Jadi secara teknis, yang perlu dipertanyakan dalam hal ini adalah penilaian profesional atau professional judgment auditor mengenai risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Bagaimana menurut Anda?